Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Untuk pertemuan kita kali ini, kita tidak lagi membahas tentang filsafat dan yang berkaitan dengan berbagai macam makna kehidupan. Tetapi kali ini kita ingin membahas tentang micro teaching, bagian dari materi kuliah saya yang saya sampaikan di mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STID Al-Kifayah Riau. Pembicaraan kita tentang micro teaching. Micro teaching, kalau kita lihat dari artinya, mikro artinya kecil, terbatas atau sempit, sedangkan teaching artinya mengajar atau mendidik, karena ketika guru itu mengajar pasti mendidik, ketika dia mendidik pasti mengajar. Jadi kalau kita lihat dari makna kata micro teaching, berarti suatu kegiatan mengajar yang dilakukan secara sederhana atau yang dilakukan dalam kelas kecil. Jadi artinya bisa dilakukan oleh mahasiswa sesama mahasiswa. Satu orang mahasiswa tampil di depan kelasnya, lalu dia mempraktekkan bagaimana cara mengajar. Atau juga bisa ada murid 5 atau 6 orang, kemudian calon guru ini mengajar selama 5 atau sampai 10 menit. Sedangkan bahan atau materi yang diajarkan itu hanya mencakup 1 atau 2 saja, 2 aspek saja yang sederhana. Jadi tidak sampai dengan satu subtema yang luas karena namanya mikro. Jadi inti daripada mikro itu adalah melatih calon guru untuk terampil dalam mengajar, untuk siap dalam mengajar, untuk tahu bagaimana cara memulai pembelajaran, bagaimana cara mengisi pembelajaran, dan bagaimana menutup pembelajaran. Kemudian adalah bagaimana caranya menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Jadi micro teaching merupakan hal yang sederhana, tetapi walaupun sederhana dia menjadi penting. Pentingnya bagi apa? Pentingnya bagi mahasiswa yang belum pernah menjadi guru. Jadi dia berlatih dulu di kelas yang mikro ini, di kelas yang kecil ini, sehingga dia memiliki percaya diri yang tinggi, paham memulai kata-kata, berangkat dari apa, dari kata-kata seperti apa dia mulai, kalimat seperti apa yang dimulai, kemudian bahasa tubuh seperti apa yang ditampilkan, gestur seperti apa yang diperlihatkan. Nah, itulah intinya micro teaching itu. Karenanya micro teaching itu merupakan sesuatu yang membuat calon guru itu merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk nanti benar-benar menjadi seorang guru. Jadi bolehlah dikatakan micro teaching itu sebagai praservice bagi calon guru, di mana menjadi persiapan guru sebelum dia benar-benar mengajar di depan kelas yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, sebagai usaha perbaikan bagi calon guru ini. Dalam micro teaching itu nanti akan dinilai oleh dosen, dengan dinilai juga oleh oleh teman-temannya yang melihat, sehingga dapat masukan-masukan. Nah, setidak-tidaknya di dalam kegiatan micro teaching ini, guru itu memiliki kemampuan atau terampil dalam membuka pelajaran, terampil dalam memberikan motivasi kepada peserta didik, terampil dalam bertanya, terampil dalam menerangkan, terampil dalam menggunakan media pembelajaran,
terampil dalam menggunakan metode yang tepat antara materi yang disajikan dengan metode yang dipilih. Kemudian terampil melakukan interaksi antara guru dengan murid, kemudian terampil memotivasi peserta didik agar mampu berinteraksi antara sesama temannya dan murid kepada gurunya. Kemudian dalam micro teaching ini juga terampil menggunakan bahasa verbal. Kata-kata itu bahasa verbal dan non verbal. Non verbal itu gerak tubuh, gestur. Nah, kemudian terampil dalam menutup pelajaran. Nah, setidak-tidaknya kegiatan micro teaching itu mesti mengakomodir aspek-aspek yang demikian. Nah, adik-adik mahasiswa semuanya, untuk pertemuan perdana kita ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk langsung kita mengetahui pengalaman dari guru yang benar-benar sudah mengajar di sekolah dasar. Nah, kita dengarkan pengalaman beliau. Selamat mengikuti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kali ini kita akan langsung mewawancarai salah seorang guru SD negeri di Kota Pekanbaru yang beliau ini sudah belasan tahun mengajar di kelas 1 SD. Nah, tentu pengalaman-pengalaman beliau bisa kita eksplor di sini untuk menjadi bahan bagi adik-adik mahasiswa semuanya kalau nanti sudah benar-benar jadi guru. Kita ingin bertanya kepada beliau bagaimana memulai hari pertama ketika anak SD kelas 1 itu masuk sekolah. Baik, kita mulai wawancara ini. Kita ajukan beberapa pertanyaan kepada ibu guru ini. Pertama kita tanyakan dulu, nama ibu siapa, Bu? Linda Novianti. Mengajar di SD mana, Bu? Di SD 26 Pekanbaru. Oke, terima kasih, Bu. Kira-kira sudah berapa tahun Ibu ngajar di kelas 1, Bu? Kelas 1 lebih kurang 7 tahun. 7 tahun ya. Kalau ditambah dengan honor mungkin ada 11 tahun ya, Bu ya? Ya, lebih dari itu. Lebih ya. Oke. Kita ingin pengalaman Ibu ini. Ibu ngajar di kelas 1. Hari pertama ketika anak kelas 1 itu masuk ke dalam kelas, itu apa yang Ibu lakukan kepada anak-anak tersebut? Mohon diceritakan, Bu, sedikit pengalamannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama yang saya lakukan pada anak-anak saya di kelas 1 itu, yang pertama yaitu setelah mereka kita bimbing masuk ke kelas, kita menanyakan kabar mereka pagi hari ini, bagaimana keadaan kamu, apakah sehat semuanya. Kemudian kita bertanya kepada anak-anak ibu, kamu sekarang sudah berada di kelas 1 SD, sudah meninggalkan TK. Jadi ini adalah kelas baru kamu. Kemudian setelah itu kita memberikan sedikit motivasi kepada mereka bahwa di kelas 1 ini kita akan belajar lebih mendalam lagi, ya, dan kita akan ketemu dengan guru-guru yang lain, dengan teman-teman yang lain. Kemudian setelah itu saya selaku gurunya memperkenalkan diri. Kita memperkenalkan diri kita, nama kita, tempat tinggal kita kepada anak-anak murid kita yang baru ini. Kemudian setelah itu, setelah mereka mengetahui nama kita, langkah selanjutnya adalah kita bertanya nama anak-anak murid kita semuanya. Kita tanyakan satu persatu namanya, memperkenalkan diri mereka di depan kelas. Alhamdulillah, anak-anak itu berani semuanya di depan kelas memperkenalkan nama-namanya. Oke, Bu, saya potong. Pernah Ibu ketemu dengan murid yang ketika disuruh maju memperkenalkan dirinya, dia tidak mau
Kalau pernah, bagaimana caranya Ibu mengatasi murid yang seperti ya. ini? Oh, itu ada. Itu pernah saya alami. Yang saya lakukan adalah saya membujuknya, kemudian memberikan dia motivasi. eh, Kata-katanya seperti misalnya, ayo anak ibu, jangan takut. Ibu kan ada di kelas ini. Ibu akan bantu kamu. Apa yang kamu inginkan, katakan dengan ibu. Kemudian alhamdulillah itu saya lakukan dengan kesabaran. Alhamdulillah anak itu berani memperkenalkan diri di depan. Malahan kadang-kadang anak itu dipegangnya rok saya. Takut mungkin saya pergi. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi saya dekatkan diri saya kepada mereka supaya mereka tidak takut, mereka juga tahu bahwa inilah gurunya. Oke, mantap sekali Ibu ini ya. Eh, Pernah nggak kejadian Bu ketika anak itu tidak mau lepas dari orang tuanya sehingga dengan terpaksa orang tuanya masuk ke dalam kelas, duduk di dalam ruangan kelas. Pernah nggak kejadian Oh, seperti itu? pernah sekali. Itu biasa karena mereka kan baru selesai dari TK. Itu yang saya lakukan untuk waktu hari pertama itu saya biarkan aja dulu. Biarkan dulu, tapi di samping membiarkannya, kita pun memberikan sedikit nasihat kepada anak tersebut. Di dalam kelas ini kan ada ibu, nggak apa-apa kalau mama kamu atau orang tua kamu pergi. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditanyakan sama ibu. Ibu kan wali kelas kamu. Ibu tidak akan membuat kamu menderita di sini. Kita kan bersama teman-teman kita. Jadi itu yang saya lakukan terus. Alhamdulillah hanya beberapa hari saja. Setelah itu ya dia tidak ingin orang tuanya lagi di dalam kelas. Oke, jadi dari pertanyaan pertama yang kita ajukan kepada Ibu Linda ini, ada beberapa catatan yang mesti adik-adik mahasiswa catat semua. Ada 5 poin yang mesti adik-adik catat semua. Saya bacakan dan tolong Anda catat sekarang. Pertama, masuk ke dalam kelas, bertanya keadaan murid. Tanyakan keadaan murid. Tadi untuk lebih jelasnya diulang lagi memutar rekaman ini. Yang kedua, memberikan motivasi kepada murid. Yang ketiga, guru memperkenalkan diri. Yang keempat, bertanya nama-nama murid. Yang kelima, apabila murid memperkenalkan diri, malu, takut, atau tidak mau, maka cara guru memotivasi murid agar mau berani itu dengan 2 kata kunci. 1, kesabaran. 2, guru mendekatkan diri kepada muridnya. Sekali lagi, kata kunci untuk membuat murid-murid jadi berani dan betah di dalam kelas adalah dengan kesabaran guru. Yang kedua, dengan melakukan pendekatan diri kepada guru. Semakin guru itu sabar, semakin guru itu mampu mendekatkan dirinya kepada murid, dia memposisikan dirinya bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, sebagai seorang umi pada muridnya, sehingga membuat murid itu malah menjadi lebih betah dengan gurunya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Nah, itu dari inti dari pertanyaan pertama yang kita ajukan kepada Ibu Linda ini. Nah, yang kedua, Bu, kami ingin menggali informasi dari Ibu. Di hari pertama itu apakah sudah dimulai belajar, misalnya memperkenalkan huruf atau mungkin memperkenalkan angka atau seperti apa? Setelah tadi, kan tadi ada perkenalan gitu ya, setelah perkenalan bla bla bla. Kemudian setelah itu apakah langsung memulai pelajaran atau seperti apa? Kalau hari pertama ini, sebelum memulai pelajaran, saya bertanya kembali dulu kepada anak-anak itu, selama di TK kamu sudah sampai di mana, belajar apa. Jadi kita hanya kalau hari pertama ini hanya sebagai tahap awal untuk mengenal anak tuh sejauh mana mereka sudah menerima pelajaran di TK. Jadi
Hari pertama hanya itu saja. Oh gitu ya. Jadi hari pertama, jadi apa yang Ibu katakan ini berarti hari pertama itu adalah guru melakukan orientasi kepada murid, ingin menggali lebih jauh apa bekal yang telah dimiliki oleh murid ketika masuk ke SD. Apakah di TK dia sudah belajar mengenal huruf atau sudah mengenal angka-angka, dan sejauh mana pengetahuan yang dia peroleh dari TK tersebut. Oke, dalam Ibu mengajar, pernah nggak ketemu dengan murid yang tidak berasal dari TK? Mungkin Ibu pernah mengajar di kampung-kampung dulu sebelum pindah mengajar di Kota Pekanbaru ini. Pernah nggak ketemu dengan murid yang tidak berasal dari TK? Dengan demikian, kalau dia tidak berasal dari TK, tentu dia tidak mengerti mengenal huruf, tidak mengenal angka-angka gitu. Pernah nggak? Pernah sekali. Tapi itu tadi, semenjak saya mengajar, itu yang saya pernah kenal anak-anak itu, ada anak itu dia tidak dari TK, tetapi dia bisa membaca, malah lancar. Mungkin ini ada bantuan dari orang tuanya di rumah. Dan juga ada juga saya jumpai anak itu tidak ada dari TK dan dia tidak bisa apa-apa. Nah, ketika Ibu ketemu dengan anak yang tidak dari TK dan tidak bisa apa-apa, seperti apa pendekatan yang Ibu lakukan kepada anak yang katakanlah berkasus seperti ini? Oh iya, itu yang kita lakukan, pendekatan dulu. Yang penting kita dekat dengan anak itu, kita tanyakan dia, kemudian kita ajarkan pelan-pelan bagaimana cara memegang pensil yang terlebih dahulu. Yang jelas kunci dasarnya adalah kita dekatkan diri kita kepada anak itu, sehingga anak itu dia merasa nyaman dengan kita. Jadi apapun yang kita inginkan, insya Allah anak itu akan mengikutinya. Oke, boleh nggak Ibu kasih contoh kalimat pertama yang Ibu katakan kepada anak yang tidak bisa membaca ini? Ibu lakukan dengan kalimat pertama, misalnya, sayang, kamu jangan begini, atau seperti apa? Oh ya, kalau saya biasanya dengan kata-kata yang mesra, misalnya, yuk nak, sayang ibu sayang kamu, yuk kita mulai dengan menulis. Itu yang sering saya lakukan dengan kata-kata sayang. Oke, kita sudah mulai tadi dari awal masuk, kemudian perkenalan diri dan sebagainya. Untuk menutup pelajaran pada hari pertama sekolah itu seperti apa, Bu? Sehingga murid-murid besok pagi dia merasa ingin lagi datang ke sekolah, merasa rindu lagi dengan gurunya, merasa rindu lagi dengan sekolahnya. Apa yang Ibu lakukan untuk menutup pelajaran pada hari pertama masuk sekolah itu? Yang saya lakukan adalah sebelum kita pulang, terlebih dahulu berdoa, kemudian pelajaran hari ini hanya sampai di sini saja. Kemudian besok kita akan lanjutkan lagi pembelajaran yang berikutnya. Kemudian ibu merasa senang sekali bertemu dengan anak-anak ibu semuanya. Dan ibu merasa bangga mempunyai anak seperti anak-anak ibu sekarang. Dan kemudian besok kita ketemu kembali. Oke, bagus sekali ya pengalaman dari Ibu Linda ini. Baik, adik-adik semuanya, di part terakhir dari pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Linda ini, ada beberapa catatan penting yang mesti kalian catat ulang. Yang pertama, kita mengenal pengetahuan anak dengan melakukan orientasi. Sejauh mana anak itu memiliki pengetahuan, bekal pengetahuan yang telah dia miliki sebelum dia masuk SD. Kemudian apabila kita menemukan anak-anak yang pemalu atau yang takut atau yang tidak mau bergabung dengan kawan-kawannya, bersosialisasi dengan kawan-kawannya, maka guru melakukan pendekatan diri kepada anak tersebut dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang penuh kasih dan sayang. Nah, untuk menutup pelajaran pada hari pertama masuk sekolah di kelas 1 itu, tutuplah dengan kata yang penuh dengan kemesraan, dengan kalimat
yang membuat murid-murid itu nyaman dan ingin datang lagi ke sekolah. Seperti tadi, saya tidak usah ulangi, karena yang diberikan contoh oleh Ibu Linda tadi sudah cukup bagus, natural, karena beliau melakukan sendiri di dalam kelas. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, demikian materi kuliah ini yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan gali lagi dengan narasumber kita ini, seperti apa mungkin cara pengisian rapor, mungkin bagaimana kita dalam mengajar ini membuat murid itu, ketika murid yang baik itu adalah murid yang dirindu-rindukan oleh peserta didiknya. Ketika dia datang ke sekolah, guru tidak ada di maaf saya ulangi lagi, guru yang baik itu adalah, guru yang hebat itu adalah guru yang dirindu-rindukan oleh peserta didiknya atau muridnya. Ketika guru itu tidak datang ke sekolah, murid datang ke sekolah, di saat dia tidak melihat ada gurunya, murid ini merasa gelisah, murid ini merasa sedih dan bertanya-tanya kepada guru-guru yang lain, kemana ibu ini, kenapa tidak datang pada hari ini, kenapa bapak ini tidak datang pada hari ini, padahal kami sangat ingin belajar dengan dia. Bukan sebaliknya, ketika guru tidak datang, murid berteriak hore, berteriak gembira, mereka bisa istirahat, mereka bisa pulang dengan cepat ke rumah. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, salam hebat buat Anda semua. Dan jangan lupa tetap ingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan social distancing atau menjaga jarak. Dan terakhir kita ucapkan kepada Ibu Linda, terima kasih. Semoga Ibu selalu sukses dan menjadi guru yang hebat serta mencahayakan untuk kecerdasan anak-anak bangsa. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.